Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dan seluruh hadirin sebagai sanad bagi kami bersama. Alhamdulillah, walaupun pertama sebelum kita memulai kaji, yo minta maaf seketika ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kau dicari kiri jalan dia tak bisa diprediksi. Tak kok dia sedang rami pulau masih orang ramai kau di kampung. Alhamdulillah sebagai nikmat dari Allah. Atau sedang pulau musim-musim balik nampaknya. Jalan banyak dialihkan ditutup. Kita coba kalau tu kembali kira tak boleh lewat di situ. Balik tetap berjalan lain. Ala kulli hal, alhamdulillah. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai, sebagai syukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk mengaji. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai ilmu. Bukan berarti yang mau risiko menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama kita menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kau para bapak ibu diperkenalkan seketika, mungkin kau bertanya-tanya siapa pula lah kini kau hadan ibu, supaya tidak jadi tanda tanya di bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin kita perkenalkan seketika. Namun tadi mungkinlah disebut di beberapa hafzah dalam hati ini. Ambo kalau ditanya di mana kampung juga payah ambo menjawab bapak ibu sekalian. Bab itu kalau dicari asal usul dari agama kita, nasab ayah ambo orang Bukit Tinggi. Itu dari agama. Kalau ditanya dari kampung di adat dari ibu di mana agama. Ambo lahir di Kabupaten 50 Kota. KTP asli Kota Bengkulu. Di kampung kira-kira bapak ibu sekalian. Itu sebagai bukti kampung kita yang ditanya oleh orang sabana kampung tak bisa menjawab. Dan kampung asal tanya benar. Lah ada orang asal siku asli pak. Lah ada orang asli asal siku kakek buyut kakek. Kiranya berhubung dengan Nabi Adam. Nabi Adam orang sekolah. Berarti pun tak kampung awal tu pak. Kampungan sabana itu diseruku. Itu dan kampung awal sabana. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah pulang kampung sabana ni pak. Ibarat orang rantau tentu kita butuh bekal. Adakah kita bawa ke kampung? Itulah ketika kita di dunia kita siapkan bapak ibu yang kami muliakan. Jadi kalau ditanya kampung, orang pun bingung. Anak yang disebut kamu sampai lahir kah, sampai tinggal kah, sampai tinggal amat, sampai tinggal ayah. Ada sabana kampung di dunia ternyata ada kampung gitu. Kampung dan sabana di akhirat sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Isya mungkin waktu lagi. Atau kalau tak cukup kita mudah-mudahan bisa kita sambung sudah Isya. Jemaah yang kami muliakan, sesuai judul tadi, bagaimana kabar imanku setelah
6 bulan. 6 bulan berikutnya dia berharap akan datang Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan sampai ke Ramadan berikutnya. Jadi sampai-sampai para ulama membahasakan Ramadan itu adalah penghulu sekalian bulan, inti bulan. Namun jemaah yang kami muliakan, bagaimana cara kita mengukur buah diri? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur." Dan siapa yang melakukan kebaikan, maka kami tambah dengan kebaikan berikutnya. Kau bukti Pak. Laibana Ramadan wa petang, laibat wali terima ibadah wali elok Ramadan dan wa hadapi. Laibat tu cara awak menghadapi Ramadan. Kau bulan Ramadan tak salah. Dan menjadi pertanyaannya tentang amalan kita masing-masing di bulan Ramadan. Laibalah diterima oleh Allah. Apakah dianggap kebaikan oleh Allah? Puasa Allah, qiyamul lail, tarawih, disambung dengan witir, salat berjamaah. Kalau jadi bulan puasa, Bapak Ibu kami mulia, ramai orang datang salat jamaah, surau-surau masjid penuh, subuh pun orang mau datang ke surau. Dan bulan lain biasa tidak orang subuh pada. Kok kalai ada orang surang inyo muadzin inyo pula imam inyo lemah mau surang. Tak dibawa jemaah yang mulia. Tapi di bulan Ramadan kami, Masya Allah, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bukan hanya Ramadan ukurannya. Tapi bahas sudah Ramadan. Nah, itu bahas sudah Ramadan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka dia dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Nazidallahu fiha husna. Kami tambahkan kebaikan setelah itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu pendapat perkataan ulama salaf. Begitu juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, dan seluruh rata-rata para ulama menyebutkan penjelasan ayat ini. Inna min jazaa'il hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Fa innal hasanata tad'u ukhtaha. Maka di antara bukti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik kita, maka balasannya berupa kebaikan seterusnya, kebaikan berikutnya. Jadi orang kalau di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan, dia menjadi orang yang saleh, orang yang taat, rajin ke surau di bulan Ramadan. Bukti amalan kasuraunya tadi, tilawah Al-Quran tadi, qiyamul lail tadi diterima oleh Allah adalah dia tetap istiqomah di atasnya. Sudah Ramadan dia tetap ke surau. Sudah Ramadan dia tetap sholat berjamaah ke surau ke masjid. Sudah Ramadan tak putih baca Al-Quran dia. Sudah Ramadan tak putih qiyamul lail, tahajudnya tak putih dia. Itu tanda amalan Ramadan ini diterima oleh Allah. Begitu sebaliknya. Wa inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara bentuk hukuman keburukan seseorang adalah dia dimudahkan melakukan keburukan berikutnya. Jadi kalau ada orang sudah Ramadan itu, Bapak Ibu kami muliakan, malah ke surau, berarti ke surau salam Ramadan itu palsu. Mohon maaf, sudah sampaikan.
Kalau ada orang sudah Ramadan kok tidak boleh baca-baca Qurannya, berarti baca Quran ketika Ramadan itu tidak diterima. Kalau ada orang semua sudah Ramadan, makin kancang baruto babunjiang, makin kancang curang dalam manggalek sebagainya, berarti ketika Ramadan itu hanya pura-pura taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tahu tak? Aku bulan puasa orang udah hijau. Tahu bulan puasa udah hijau. Karena dari hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah bi an yada' ta'amahu wa sharabahu." Yang terkenal dari orang-orang penceramah Ramadan baca ayat hadis. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan curang, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, tidak diterima puasanya. Lapar, haus yang dia tahan tidak berarti apa-apa. Nah, dalam hadis yang lain penceramah menyampaikan, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Jadi kalau betul orang di bulan puasa, betul bulan puasa, dan curang-curang itu bulan puasa. Tapi ternyata itu berlaku hanya di bulan puasa. Subhanallah. Jadi orang tidak mau baruto, tidak mau berang-berang, tidak mau bacaka, ada di bulan puasa saja. Itu salah, keliru. Seharusnya itu latihan. Dan hasil latihan itu terbukti setelah puasa. Hasil latihannya terbukti setelah bulan Ramadan. Dicari hari-hari waktu ini Bapak Ibu kami muliakan waktu masuk bulan Syawal. Baiklah hari-hari waktu ini. Lain model bulan puasa dulu. Baik solat awal. Kalau di bulan puasa rajin kita mandangan nasihat-nasihat buya. Baiklah di bulan Syawal, di bulan-bulan berikutnya. Lain model juga rajin. Banyak tak baca buku-buku agama di bulan Ramadan. Lunak hati menerima kebenaran Allah atau kecil Allah dalam Al-Quran, kecil Nabi dalam hadis. Kalau itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Lunak hati di bulan Ramadan. Nah, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, inna min hikamis siyam kasrun nafsi wal haddu an kibriyaiha. Sehingga di antara hikmah Ramadan, hikmah puasa adalah memecah egoisme badan diri, keinginan hati untuk berbuat buruk dipecah, sehingga ditundukkan dari kesombongannya. Takhda'u lil haqqi wa talinu lil khalqi. Dia menjadi tunduk taat kepada kebenaran dan menjadi lembut kepada makhluk manusia dan yang lainnya. Ini hikmah puasa. Kalau orang-orang yang betul-betul berpuasa, dia akan tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ada dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menentang sedikit pun. Tidak menentang sedikit pun. Kalau ya Allah mengejekkan, itu ayat. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, itu hadis. Kalau itu haram, insya Allah Rasulullah tinggalkan saja. Orang di dalam bulan Ramadan nama begitu Pak. Lunak hati, kadang mendengar pengajian titik aja betul. Tapi sudah hilang, berhenti, selesai Ramadan, Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Karet balik. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, perkaranya bukan sebatas bagaimana kita taat dalam bulan Ramadan saja. Seorang ulama salaf, Al-Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, beliau pernah membawa
bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jadinya taat hanya di bulan Ramadan. Tapi di bulan-bulan yang lain tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seburuk-buruk kaum yang mengenal hak Allah hanya di bulan Ramadan. Wassalih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Adapun orang yang saleh, orang yang taat sebenar-benarnya, bukan palsu, bukan bertopengkan Ramadan, tetapi betul-betul saleh dan sabana saleh. Siapa mereka? Orang yang beribadah tetap kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu. Tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya. Karena kita tak tahu, Pak, apabila sampai belah ke Ramadan berikutnya. Kita perlu evaluasi diri masing-masing. Adakah kita istiqamah di atas jalan Allah? Kita khawatir, Bapak Ibu, baru Ramadan berlalu kita sudah punya niat untuk bermaksiat. Bahkan malah dan dulu jujur kini mulai baduto pedagang lah pandai pula mencampur-campur apa barang rancak dicampur dan buruk supaya banyak juga dapatnya. Kok baju, kok kain, pakaian, kok produk impor, ekspor sebagai macam. Kiranya tu barang impor lagi. Kira barang pakai lagi. Yang dua-dua. Hanya kicuah-kicuah tu lah. Aku 100,000. Turunlah 60,000. Modal tak sampai situ. Modal barang, modal 70,000. Sampai modal 50,000. Jadi sampai modal 70,000. Baru tu aja baru. Padahal tak ada syarat dalam menggalih itu menyampai modal. Tapi dia sampai modal kicuah-kicuah. Baru tu aja baru. Apalah dan manggalai langsir, manggalai duku, rancak-rancak pada tak di buku. Tiba-tiba orang membalik pasal anak dirakam. Dia dah buruk. Dan manggalai barek, nampak di buku dari barek tinggi. Betul pada tan satu lembu tangan sikit. Pandai-pandai dia lagi. Bahkan meliter barek itu ada lagi kecil triknya. Baliteran boleh tua. Letak ada itu. Batulah tak boleh barang pehan turunnya. Balat tak ada itu. Subhanallah, lain-lain secara. Kau menimbang bego balat tapian, barik alun timbangan kau ratus sejajarlah dan yang biasa. Kadang lainnya ketika menimbang jujur barang sekilo pas. Tapi ketika membungkui lainnya biang barang di bawah meja tu yang bisa dia kurang. Bukan hanya timbang tadi. Subhanallah. Berarti Ramadan tidak membekaskan kebaikan. Tidak membekaskan kebaikan baginya. Jemaah, kita khawatir jangan-jangan dek mode tua malah tidak diterima ibadah Ramadan. Tak banyak berkeluarkan infak sedekah di bulan Ramadan. Latihan kita puasa, malam kita bertanggang, kita baca Al-Quran. Tapi ternyata dihapuskan oleh Allah amalan kita gara-gara sudah Ramadan. Kita mulai mencari-cari parangai. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang perlu kita renungi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanyalah di akhirat nanti seluruh amalan kalian disempurnakan balasannya. Maka siapapun yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka benar-benar dia telah menang. Adapun kehidupan dunia hanyalah sebatas kesenangan yang menipu. Jemaah yang kami muliakan, mungkin sudah puasa orang banyak mengejek tentang kemenangan. Tapi dia melupakan, mengabaikan ayat yang satu ini. Yang dikatakan kemenangan bukan sebatas berhari raya, bukan. Itu hanya bagiannya. Sebagaimana lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan, farhatun inda al-fitri wa farhatun inda liqa'il rabbi. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika menghadapi berbuka, baik berbuka harian ataupun Idul Fitri. Begitu juga yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah nantinya di akhirat. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu kebahagiaan orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa hanya menghabiskan kebahagiaannya di Syawal, anan salah-salah di lantak balia, maksiat-maksiat dosa di pupuh balia, subhanallah, ini bukan kebahagiaan, tapi ini malaikat. Ketahuilah kata Allah, seluruh kalian akan mati. Akan mati. Bukan persoalannya di mana, kapan mati Bapakku, tapi anan kan kita bawa mati. Lah siapalah kita ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dosa masih banyak. Subhanallah. Maka seseorang tidak bisa menahan kapan dia mati. Tidak bisa dia tentukan di mana dia mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dalam surat Al-A'raf. Apabila datang ajal mereka, tak akan sanggup satu pun mengakhirkan, menunda, dan tak akan sanggup seorang pun untuk mempercepatnya. Tiba masanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang kami muliakan, persoalannya bukan mati saja, tetapi sedang berbuat apa kita mati. Sedang berbuat apa kita mati. Ini yang kita khawatirkan jemaah. Maka sebagai renungan setelah Ramadan, jangan sampai Allah ambil nyawa kita sedang berunjian, sedang mengicuah, sedang baduto, apalagi sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kedukun. Dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu sifat taubat. Kau jimat masih terlakit di badan. Jimat penglaris dagangan lah bahasanya. Jimat pemanis wajah lah, pelanggang hubungan suami istri lah. Jimat anti bacok, jimat ilmu kebal, jimat bisa menghilang dan seterusnya. Bahkan ada dokolah jimat palamak makanan. Macam-macam Pak. Macam-macam. Ada yang jimat palamak panahan basi makanan orang. Kau mati kau kerapi tadinya. Ada jimat. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai ketika itu Allah matikan kita. Kalau itu apa? Bertobat kita segera, jemaah. Bertobat dan istiqamah di atas ketaatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menyebutkan di antara tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini maknanya adalah istiqamah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia ada hobi lah namanya, dia ada tradisi lah namanya, dia akan mati di atas itu.
Orang kalau dia dua-dua yang pasang BT mati dalam keadaan itu, subhanallah. Ini kebiasaan. Orang kalau biasa bergunjing, dia mati dalam keadaan itu, subhanallah. Kadang bercici apa tekan ayo orang lain atau parangi orang tersawih ketika dia mati, subhanallah. Lain-lain yang tersawih di sakaratul maut kadang memang itu dia. Jadi bagaimana caranya supaya kita mati di atas ketaatan? Ayolah dirutinkan ketaatan kita. Rajin gitu salat ke surau, baca Al-Quran, berzikir, kita qiyamul lail, diulang-ulang balik kaji-kaji Ramadan. Salat duha kita dah tinggalkan, parangai-parangai dan buruk kepada Allah, berbuat syirik, macam-macam caranya ditinggalkan. Parangai buruk kepada manusia, kezaliman kita. Kadang banyak macam kita membuat orang susah. Adu-adu saja Pak, dan membuat orang menderita. Bertobat kita. Kadang tak sana mati mencari orang sana, subhanallah. Tak sana mati membuat orang sana. Tapi kau dapat payah tu lah orang taknya. Orang lama-lama bawa motor, kau dapat kanai je je serokok gitu di muka tak? Kanai je lah juga. Mencidu orang saja. Kanai memang terlalu dalam rokok kasihannya mengadu ke Allah Pak. Itu kezaliman. Abinya kan asok juga tu. Kadang-kadang anak bayi bagendong ranggainya merokok. Ini memang pandai mengecek, tapi ia akan mengadu ke Allah. Siapalah yang menzaliminya, subhanallah. Maka jemaah yang kami muliakan, jangan sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan jahat kita, Pak. Ini makna istiqamah. Kita pelok-pelok balik jemaah yang kami muliakan. Apalah dan assalamualaikum. Kita kaji-kaji balik dalam diri kita masing-masing. Apalah parangi-parangi buruk dan kita harapkan kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Perlu kita pelok supaya kita meninggal dalam keadaan baik. Maka seorang sahabat dari kaum Ansar pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyun nasi akyas. Wahai Rasulullah, orang seperti apa yang cerdas? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqlas. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dikana-kana hidup kematian. Kok mati dalam keadaan modeko baakolah, nasib beko, itu nanya kena kami jawab. Itu orang cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan kedua adalah orang yang paling baik persiapannya menuju hidup setelah mati. Dan sampai kita bangga, dulu ambo buya, dulu ambo santri, dulu ambo ustazah, dulu ambo ustaz, dulu ambo. Dulu ambo pernah baca Al-Quran, pernah hafal Al-Quran, pernah belajar ibu dan itu dulu. Tapi kini dah ada. Dulu yang lain rajin puasa sunnah dan tinggal. Bahkan puasa Ramadan pun tak pernah. Puasa sunnah saya juga jarang. Dulu lain rajin ke surau, sholat pun tak pernah tinggal. Dan kan sholat fardu lain berjamaah malah yang kerajaan 5 waktu, masya Allah. Dulu tapi baat kini, baat penutup hidup itu dan fardu. Jua amal itu itulah kita sebenarnya. Itulah kita sebenarnya. Bukan siapa kita dulu yang perlu kita banggakan, tidak. Maka disebut para ulama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minu ya'malu bil-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaif, wal-fajiru ya'malu bil-ma'asi wa huwa amin. Orang yang beriman itu
walaupun dia telah banyak melakukan ketaatan-ketaatan, tetap saja di dalam hatinya ada khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, tidak berlangganan di depan. Tetapi karena dia khawatir, gelisah, was-was kalau tidak diterima oleh Allah, maka dia tetap berbuat baik sampai mati. Tetap jago salat di waktu sampai mati. Bahkan jago berjamaah di masjid di surau sampai mati. Itulah penutup hidupnya. Dia berupaya menjadikan penutup usianya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang paling banyak mengingat kematian, dialah orang yang cerdas. Berpikirnya terbaik. Kalau sedang berjalan ke surau di lantai atau di onda disengajakannya, bukan berarti bunuh diri, tapi tidak sengaja terlantar meninggal. Bismillah, insyaallah husnul khatimah. Insyaallah husnul khatimah, penutup usia yang baik. Itulah khawatirnya, penutup amalnya dia. Barang kita surau dalam keadaan sujud meninggal, dalam keadaan baca Al-Quran meninggal, dalam keadaan qiyamul lail meninggal, dalam keadaan puasa sunnah. Ini pada puasa sunnah yang paling disyariatkan di bulan Syawal adalah man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tambahkan 6 hari puasa lagi di bulan Syawal, tercatat baginya pahala seperti berpuasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh. 6 hari di bulan Syawal. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Bismillah, insyaallah husnul khatimah. Insyaallah husnul khatimah. Lain di atas ketaatan juga baru sedang mengaji-ngaji, kira tersujud saja menikah. Tapi banyak orang mati-mati mendadak. Bismillah, mudah-mudahan ini husnul khatimah. Begitu pula orang-orang ketika mengingat kematian, kalau mati dalam keadaan modeko, maka dia akan berusaha meninggalkan maksiat. Baru takana kebaikan dukun, takana kajian. Dukun ko syirik ko mati ko dalam keadaan berubah ke dukun, dosa bertobat. Baru pulang dari rumah dukun, baru tak pakai sepatu terompak, lantak dia udah meninggal. Subhanallah. Su'ul khatimah, penutup usia yang sangat buruk dalam keadaan berbuat syirik dan bertobat. Baru terpakai jimat, jimat tangkap palasi lah kecil, jimat itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang pakai kalung. Nabi tanya, "Mahan minal wahinah ya Rasulullah?" Amarallah, ikut panangka sakit wahai Rasulullah. Bukan palasi saja, banyak penyakit lain. Orang itu jawab, "Kau panangka penyakit wahai Rasulullah." Maka Nabi tarik kecil. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buka tidak. Karena itu hanya menambah kehinaan kepadamu. Wa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau meninggal sementara barang itu masih ada dewa, mati talaki kan, ma aflahta abada. Engkau takkan pernah beruntung selama-lamanya di akhirat, takkan pernah beruntung lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Jemaah yang kami cintai dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita baru tiba-tiba meninggal, baru curang, baru sudah berjual beli, oleh banyak kadanglah untung dan menyoba, barang murah terjual mahal, barang rusak terjual mahal. Sana mati rasanya bagi orang baru ke pulang meninggal. Sedang lama-lama mau tarik kapilah kau, sedang bahampok masa jadinya, berminumlah kopi, kira tak cakir juga meninggal. Sedang minum, sedang masih bang, bampin, jukua pelah juga minum, meninggal.
Tetapi urusan kita adalah mengingat-ingat sedang apa kita sekarang. Bagaimana kalau Allah matikan kita sekarang? Itu orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cerdas adalah paling baik persiapannya untuk hidup setelah mati. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dakwah untuk mempersiapkan masa depan panjang rasul-rasulnya. Panjang angan-angan. Padahal Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dalam surat Ali Imran yang kita sebutkan tadi. Hidupan dunia ini hanyalah sebatas kesenangan yang menipu, mengicuah. Bahwa mengicuahnya baca Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, tughirrul mu'min yadhunnu tulal baqa wa hiya. Jangan orang lain, orang yang beriman saja bisa dikicuah di dunia kau percaya beliau. Marasa-rasa panjang hari kau lain, rasa-rasa kalamu itu lain. Itu nanti dikicuahnya. Solat lamu hari ini biswa lah, solat pula tua biswa. Dan manusia biswa lah pakai jilbab pula tua biswa, baru pakai jilbab, baru tutup aurat. Rasa-rasa panjang hari ini. Itu yang dikatakan menipu. Biarlah kini kau kalau mengicuah kini miswak pandai tobat banyak sesi datang miswak. Subhanallah. Rasa-rasa panjang hari itu. Subhanallah. Ikutan mengicuah jadi berbalik. Padahal dia segera binasa. Padahal dunia itu segera berakhir baginya. Dia bisa mati segera. Bahkan kematian mendadak itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu dan Ibu. Datang di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ketika mereka mengabaikan, tidak mempedulikan peringatan kami, Allah diturunkan Al-Quran, diutus Rasulullah membawa hadis-hadis, tapi dia tidak mau tahu yang dosa tetap dilakukan. Dia tidak mau tahu yang penting enak di dunia. Apapun kesalahan tidak peduli. Dia abaikan peringatan kami, kata Allah. Padahal sudah diingatkan. Apakah langsung datang azab? Ya. Aduh. Justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bentangkan, kami mudahkan segala pintu-pintu maksiat baginya. Bahasa wajib bukuah lalu. Orang ini mencuba bertutur aman saya dah apa-apa. Bukuah lalu. Ininya berbisnis, ya, dalam rangka menipu, memperdaya orang lain. Bukuah. Ya. Banyak macam jemaah yang kami muliakan. Nyuam biar harta orang lain, icut-icutkan batik tanah, ke tanah orang, icet tanah nyurgo. Bahkan subhanallah, mengganggu orang yang lewat kadang baik. Mohon maaf kita sampaikan, kadang jalan kita buat jadi batu dan pulau beralih ke jalan. Bahkan bambil lah jalan. Kasih izin. Oh ke polisi, emang polisi sedang jalan di situ. Seluruh pengguna jalannya harus izin tuh Pak. Mau pakai jalannya, dia harus izin. Tapi ketika orang mau lewat dah jadi tidak bisa lewat di situ terpakai jalannya, kata Rasulullah fa'atut tariqa haqqahu, berikan hak jalan. Maka orang ini terzalimi, terampas haknya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak menyadari kesalahan-kesalahan. Kadang aman-aman saja Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Orang yang durhaka itu dia banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, tapi merasa aman. Anda bahagia dah. Itu taruh kasami di mulut. Terasa di hati, dah bahagia. Allah kan maha mengampun.
Dapat subhanallah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata. Kami mudahkan, kami buka jalan kemaksiatan untuknya. Buatlah dulu. Hatta idza fariqu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai nanti mereka sedang berada di puncak kebahagiaannya, sedang bersenang-senang di hati dosa, aqadnahum baghtatan. Kami adab dia secara tiba-tiba, mati mendadak. Datang azab mendadak. Wa idza hum mublisun. Maka barulah mereka berputus asa. Baru mereka berputus asa. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu. Kalaulah datang masuk ajal kita patut dan muliakan, tidak akan bisa kita balik. Tidak akan bisa balik. Hanya sebatas penyesalan yang tidak akan bisa diobati. Maka mumpung ketika masih hidup kita, Bapak Ibu yang kami cintai, mari merenung-renung kembali kesalahan-kesalahan kita. Bukan maksud kita, oh Buya aku paling pandai mana menyalah-nyalahkan sadu salawat sabu ini, subhanallah. Tidak perlu oleh kami jemaah. Tetapi ini bentuk kasih sayang antara kita untuk saling mengingatkan. Kadang berang orang-orang yang berceramah, Buya aku banyak salah ini, oh salah itu salah. Subhanallah. Padahal untuk mengingatkan kita. Bukankah Nabi SAW pernah diusir dari kampung beliau, pernah disakiti oleh keluarga beliau, dicaci maki oleh keluarga beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi menyalahkan perbuatan Abu Lahab dan kawan-kawannya menyembah berhala ketika itu, itulah yang keluar dari lisan Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad ali hada jama'tana. Kau bahasa awalnya cilakolah, kau menyalah-nyalahan kami karena kalian. Subhanallah. Muncul hari ini jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang marah ketika diingatkan kesalahan-kesalahan. Padahal ketika itulah sebenarnya ketika orang mau sedikit menerima, menyadari kesalahannya, sedang terbuka pintu taubat saat itu juga baginya. Karena dia sedang menyadari dia salah, ya Allah, ampun ya Allah. Langsung terbesit dalam jiwanya, dalam dirinya, kok ya salah ya Allah, mohon ampun ya Allah. Sehingga kebaikan juga untuk dirinya. Jemaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah renungan untuk kita seluruhnya di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan sampai kita hanya insaf kepada Allah di bulan Ramadan, namun setelah Ramadan berlalu kita kembali kepada kemaksiatan, kesalahan-kesalahan kita, enggan untuk belajar. Subhanallah. Kadang jemaah yang kami muliakan, banyak pulau di awak dan pantang pulau untuk belajar, takut untuk tahu. Paham itu? Ada prinsip ini Bapak Ibu kemuliakan. Ranca awak dah tahu deh. Kalau tahu apa itu terkira-kiranya dosa, tarajonya makin gak nambah soalnya. Cara tahu kan boleh itu banyak apa? Kan banyak boleh. Rancawan dah tahu masalah itu, maka tarajon orang tahu banyak dosa. Subhanallah. Ini prinsip yang salah. Allah bantah langsung dalam surat As-Sajdah ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Tidak ada orang yang lebih zalim, tidak ada orang yang lebih durhaka ke Allah daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan kami lalu mereka berpaling. Lah diingatkan oleh Allah, ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kecian, ancaman dah tahu deh. Subhanallah. Datang Muhammad aja, ditinggalkan majelis ilmu. Kalau kau mengaji-ngaji Al-Quran yang hadisnya, tidak ada. Tapi ya kaji mimpi salah. Subhanallah. Kaji ilmu laduni, nama. Tapi kalau Al-Quran hadis dibaca, tidak akan datang. Subhanallah. Ikut orang yang paling zalim, kata Allah, paling durhaka saja. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami pasti akan membalas mereka orang-orang durhaka tersebut.
Jadi tidak benar Bapak Ibu yang muliakan orang mengatakan lebih rancak tidak tahu. Yang rancak-rancak itu untuk mencari tahu gitu. Kalau rancak tidak tahu, agun Allah turunkan Al-Quran, agun Allah putus Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan disambung-sambung saja atau kan ditulis di KTP saja sebagai Islam. Sementara kita tidak mau tahu tentang Islam yang kita anut, subhanallah. Kadang jemaah yang kami muliakan, tasawuf pulau ada awal. Kalau beraja agama pun banyak sepantangnya itu, tapi akhirnya beraja. Ikut salah itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu haram je, itu syirik, itu lah bid'ah je. Tak nama beraja lagi. Tapi itu kesalahan sesat, banyaklah pantangan. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah orang awak tempi nak dia tak pulang nak juga. Tempi nak dia tak pulang nak juga. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kata beliau, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini seperti penjara bagi orang beriman dan seperti surga bagi orang kafir. Kalau seperti penjara, maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ada yang pernah masuk penjara, Bapak Ibu? Pasti di penjara itu pun tak boleh, kan? Banyak pentang itu, makan lama saya boleh ada. Dikunjungi saya tak boleh jadi. Bawa apa boleh, pun tak boleh semua. Banyak pantangan di dalam penjara. Alhamdulillah ada beberapa kali masuk penjara, kali 5 kali. Tapi berceramah dalam penjara kan, untuk sipil, untuk tentara maupun narapidana di Polres Payakumbuh. Alhamdulillah terus ini. Ya. Ibu kadang mau mencari orang-orang di dalam terkekang hidupnya, ya, banyak pantangan, makan roti lama sudah berlihat, nasihan dia, nasi basi, nasi rasa, kadang nasi badat tipu oleh masa, nasi baru JP badat tipu, sudah itu yang mereka makan. Banyak pantangan, dan begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membahasakan ibarat dunia ini, Bapak Ibu, seperti penjara. Banyak nanda boleh dia, banyak nanda boleh. Sampai bila itulah kehidupan di dunia, sampai mati. Sampai mati kita tertahan dalam gulungan agama Islam. Betul. Kita bersabar di atas. Karena tujuan kita bukan untuk lama-lama di dunia, tak. Tapi kita ingin taat di dunia supaya Allah pindahkan kita ke kampung yang sebenarnya. Taat kita di dunia ini sesat. Untuk Allah pindahkan nanti ke akhirat di dalam surga, pulang-pulang ke kampung dari jemaah yang kami muliakan. Jangan sampai kita salah alamat nanti. Di dunia ingin tanam, kilonya tidak sampai balik ke kampung, tiba-tiba di neraka. Subhanallah, ngeri banget kami muliakan. Jadi memang banyak pantangan dia, banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang salah yang harus kita perbaiki. Banyak yang tidak boleh sehingga kita tahan diri kita. Oh, riba tidak boleh, jadi kita tahan dulu diri kita. Membuka aurat tidak boleh, kita tahan dulu. Bergunjang tidak boleh, berduka tidak boleh, berbuat zalim tidak boleh. Banyak yang tidak boleh. Kita tahan dia, begitulah. Kalau kita cari zaman kami muliakan, ada sebuah buku yang berjudul Al-Manahij Asy-Syar'iyyah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ensiklopedia larangan. Larangan yang dikumpulkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kota baru, Bapak Ibu, hingga jilid kota baru. Isinya larangan saja, para ribu halaman tu. Larangan saja. Kiranya banyak pantangan kita. Balik kita dikurung dulu oleh Allah. Ya? Dan sampai kita tak kurung nak di luar pun kita. Inginlah keluar dari Islam. Mau nak mau ikut Nabi pula. Banyak selarangannya. Subhanallah. Dan mempelajari Al-Quran dan hadis banyak selarangannya. Tapi nak keluar. Kamar kita akan keluar menyelisih Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari Islam. Kadang taimpi marah saya taimpi lah dia agama nak katil kita. Subhanallah. Nak mayupi pula dia. Jemaah yang kami cintai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya dunia. Kalau orang kafir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu ibarat penjara. Ibarat apa? Ibarat surga. Wa jannatul kafir. Ibarat surga bagi orang kafir.
Kalau seru kau mulia seanan tak ada, nang dilarang tak ada, itu di surga. Dan inilah yang kita impikan nanti di akhirat, surga yang sebenar-benarnya, bukan sebatas ibarat di dunia, tetapi surga yang sebenar-benarnya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Maka jemaah yang kami muliakan, disinilah kita mengukur-ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita berupaya untuk memperbaiki diri. Kalau yang banyak salah mau itu, ada kesempatan taubat selagi masih hidup kita jemaah. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Aluna cie-cie angoknya lain masih diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa maka ia seperti tidak ada lagi punya dosa. Baca kita taubat, kita akui dulu, oh ya salah, kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah melakukan ini, telah itu, ya Allah. Kemudian kita beristighfar, meminta ampun kepada Ya Allah, aku memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Kemudian kita tinggalkan langsung dosa itu. Jadi awak kecil bertobat tapi dah masih dalam dosa yang tidak bisa, harus ditinggalkan, itu syaratnya. Kemudian syarat berikutnya, bertekad tidak akan diulangi lagi. Bilang sama Allah, ya Allah, saya bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa ini. Inilah orang yang tidak ada dosa baginya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tak banyak pula nasi tambah pada nasi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, terkhusus bagi kami yang menyampaikan, ya. Padahal kita menyampaikan itu dan seharusnya banyak merenungi apa yang kita sampaikan dan kita bagi jemaah kita. Ada tekanan rasul-rasul dari Bapak Ibu dan perlu kita tanyakan. Kalau tidak, kita tutup saja. Mungkin Bapak Ibu belum makan malam, rasul kalau mengelong belum, cakap di orang sudah bercakap juga larang. Tak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin cukup. Kita sampaikan. Ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang setelah namanya latihan, karena bahasa kita latihan di bulan Ramadan, kadang ancak lo ini masalah latihan. Orang yang bersalah ancak gol ini ketika latihan, ketika main tanding yang sebenarnya tak betul beda. Ini bahasa latihan biasanya. Ya, terkadang ada menurun kualitas ibadah kita. Yang tadinya baca Quran sehari itu bisa 1 juz tamat, 30 juz sebulan selesai, atau Quran 3 bulan. Ini menurun itu. Apalah jemaah yang kami muliakan, datang dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, ibadah wajib harus tetap kita pertahankan, tidak boleh diturunkan. Ibadah wajib, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib 5 waktu, ya, jangan pernah ditinggalkan, itu wajib. Kemudian berbakti kepada orang tua bagi seorang anak itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dihitung-hitung harta, ternyata sudah melampaui nisabnya untuk bayar zakat mal, wajib ditunaikan walaupun nisabnya jatuh bukan di dalam bulan Ramadan, haulnya jatuh bukan di bulan Ramadan, wajib ditunaikan zakat. Mencari nafkah bagi kaum laki-laki untuk menafkahi keluarganya ini wajib, maka tak boleh ditinggalkan. Dan perkara-perkara lainnya merupakan kewajiban. Begitu pula meninggalkan larangan, meninggalkan yang haram, meninggalkan kezaliman, meninggalkan parangan-parangan purwa, itu wajib kita
tinggalkan, tidak boleh kita abaikan. Ini tak bisa ditawar-menawar, tak boleh menurun. Adapun ibadah sunnah, inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa ilfallah. Pilih yang paling rutin bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan rutin ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah qabliyah fajar, 2 rakaat sebelum subuh, itu yang bisa kita rutinkan. Rutinkan terus dan pernah diturunkan. Walaupun tidak semua sanggup kita lakukan setiap hari ibadah itu. Kadang duha tidak sampai dewa, kadang qiyamul lail kebarebana. Bila salah satu yang bisa kita rutinkan, walaupun sedikit tapi rutin. Walaupun sedikit tetapi rutin. Yang bisa kita rutinkan. Sedekah 5.000 sehari bisa kita rutinkan. Rutinkan 50.000 sehari rutin. Dan kadang-kadang orang sedekah sekali, sedekah 1 juta, sudah tuh setahun tidak pernah sedekah. Perlu kita timbang-timbang mana yang bisa kita rutinkan sebagai ibadah sunnah, maka ini kita rutinkan mencari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menurun dari ibadah-ibadah sunnah, walaupun tidak semuanya, tidak bisa seluruhnya seperti bulan Ramadan, tetapi minimal jadikanlah ada yang rutin dari ibadah-ibadah sunnah tersebut. Allahu Akbar. Kita sampai beberapa kemudian mungkin selesai, cukup sampai di situ. Karena jauh belum itu Pak Azam tamu berkumpul atau malam pada hari beliau pulang. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa adolan salah ketika kana iya nan hilaf ketika